15 Juli 2024 merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para siswa baru SMP Negeri 1 Singaraja. MPLS ini merupakan bagian penting dalam memperkenalkan sekolah kepada siswa baru yang telah berhasil melewati proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah, salah satu sekolah yang menggelar kegiatan ini adalah SMP Negeri 1 Singaraja. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Singaraja, Nyoman Purniasa, menyambut dengan hangat para siswa baru. Ia menjelaskan bahwa proses MPLS ini dimulai dari pendaftaran siswa di SD melalui verifikasi hingga pengumuman PPDB dan daftar ulang yang berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Juli. Pada hari pertama MPLS, siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, termasuk sarana dan prasarana serta program-program akademik dan non-akademik. Purniasa mengingatkan pentingnya sosialisasi yang sehat di antara siswa. Nah, kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Singaraja akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 15 hingga 18 Juli 2024. Informasi lain teman Pro 2, Marching Band atau Kirab Irama di Kibarak Panji Sakti SMP Negeri 1 Singaraja berambisi meraih juara dalam Lomba Langgam Marching Band tingkat nasional tahun 2024 yang akan diselenggarakan oleh Universitas Udayana atau UNUD. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Singaraja, Nyoman Purniasa, meyakini tim Marching Band Kibarak Panji Sakti SMP Negeri 1 Singaraja bisa menunjukkan performa terbaiknya. Sementara pelatih sekaligus manajer tim Yanuar Fitrianto mengatakan tantangan yang mereka hadapi saat ini adalah keterbatasan peralatan. Purniasa berharap agar pemerintah Kabupaten Buleleng dapat memberikan dukungan lebih lanjut dalam pengadaan peralatan bagi Marching Band Kibarak Panji Sakti yang telah beberapa kali meraih prestasi gemilang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua siswa atas dukungan dan motivasi yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Demikian info Pro 2 Kuningsi, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu.
bibir dan menatap mentari. Di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Karena kita bisa bila bersama-sama. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi. Seperti Pancasila, inilah dasar yang mengikat kita semua. Bangga dengan kebinekaan, kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jadi juara. kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2. Singaraja teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Nisa teman Pro 2 tentunya di Sore Ceria bikin sore kamu makin berwarna. Dan seperti biasa teman Pro 2 sore ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman kamu yang berprestasi. Nah, sudah ada 3 nih teman kamu yang bakal nemenin kamu juga sampai nanti jam 5 sore ya. Nah, mereka itu adalah peraih juara 3 Lomba Cerdas Cermat Nasional ya, Politeknik Energi Mineral dan Pertambangan Bandung 2024. Langsung ya aku kenalin buat kamu. Ada Ketut Pratista Bakti Parisuda. Selamat sore. Sore, Apa kabar? baik. Baik, oke. Dan kemudian ada juga Komang Widya Swarilaba. Selamat sore. Selamat sore. Boleh lebih dekat sama mic sayang? Iya. Oke. Kemudian satu lagi ada Made Adi Hazel Nagata. Benar ya namanya ya? Benar. Oke. Nama panggilannya siapa nih? Panjang-panjang banget semuanya. Kalau Panggilan saya Hazel. Hazel, Ya. Hazel bukan Hazel. Hazel Hazel, ya. iya. Oke, kalau kamu siapa? Panggilan aku Widya. Widya. Satu Kalau aku Ista. Ista, bukan Pratista. Bukan. Ista, kemudian Widya Hazel ya. Ya. Oke, kalian ini peraih juara 3 LCC, kita singkat aja. LCC Nasional Politeknik Energi Mineral dan Pertambangan Bandung 2024. Kapan nih dilaksanakan lombanya? Waktu itu
Awal-awal Mei ya kan. Awal Mei 2024. Iya. Nah, tahu informasi lombanya dari siapa nih? Pertama kita tahu dari kakaknya Widya, dia nawarin Widya, terus Widya ngajakin kita gitu kan. Soalnya bertim dia. Oh, pakai tim. Oh, gitu. Jadi awalnya seperti itu ya. Kalian sering nggak kalau misalnya lomba-lomba itu timnya ini bertiga? Ya sebelumnya ada lomba juga, kita bertim satu tim. Oh, Cuman gitu. ada lagi cuman nggak ikut yang Itu di tim LCC. kalian nentuin sendiri atau memang ditunjuk sama sekolah gitu? Kita yang nentuin sendiri. Oh, nentuin sendiri. Berarti ini bukan nama atas nama sekolah atau tim kalian aja gitu? Sebenarnya Tim juga, tetapi tetap dengan instansi sekolah. Instansi sekolah Iya. gitu ya. Oh, berarti ini juga sepengetahuan sekolah begitu Iya, ya. betul. Ada pembimbingnya nggak? Nggak, Mak? Kayak anda, soalnya kita Oke. mendadak gitu. Oh, Jadi kita gitu ya? otodidak. Oh, mendadak kalian dapat juara juga? Iya. Ini coba-coba iseng-iseng juga. Oh gitu. Aku kira ini lomba yang kalian ikutin ini memang informasi dari pihak sekolah, kemudian ditunjuk sama sekolah, terus dibentuklah tim sama sekolah, nggak kayak gitu ya. Nah, Wah, keren banget dong. Kalian mandiri dong ya. Nah, kemudian motivasi kalian nih apa nih ikut lomba kayak gini? Ini kali pertama kah ikut lomba cerdas cermat kayak gini? Iya. Kan ini diselenggarakan per tahun kan, setiap tahun kan. Ini kali pertama atau udah tahun sebelumnya di kelas 1 udah pernah ikut? Ya buat lomba cerdas cermat buat saya sih ini pertama ya. Kalau Widya? Saya juga pertama di bareng teman-teman. Oh ya, Hazel juga yang Ya, pertama. pertama. Wah, gimana nih pengalaman yang pertama? Pengalamannya sih cukup seru ya, dan juga cukup menantang untuk bagi kita karena kita itu termasuk tim termuda yang ada di lomba tersebut. Oh iya? Iya, karena di lomba-lomba tersebut terdapat beberapa sekolah-sekolah yang dari nasional kan. Jadi yang ikut itu kelas 11, kelas 12, sedangkan kita kan masih kelas 10 saat itu kan. Saat itu, ya. Juga informasi kita tentang pertambangan maupun seperti itu kan masih agak minim karena di sekolah juga sedikit sekali diajarin dengan tentang adanya pertambangan. Jadi kita ya cukup ada motivasi yang tinggi lah untuk kita memenangkan suatu kejuaraan tersebut. Ada yang mau nambahin? Soalnya Kalau kan Widya? juga itu ada beberapa tahap gitu kan. Terus yang ikut juga dari SMA pertambangan gitu. Jadi kita cukup nervous sih. Iya. Iya. Nah, kemudian kalian untuk menyatukan tim kalian ini, apalagi yang kali pertama gitu ya, mendapatkan bisikan-bisikan soal tuh kayak gimana kalian belajarnya? Untuk belajarnya kita dapat dari materi dari pembimbing kita. Jadi dari kakaknya Widya ini memiliki teman. Jadi teman itu ia kuliah di pertambangan. Oh, Ya, gitu. jadi kita sih belajar dengan dia dia yang membimbing kita untuk belajar tentang materi-materi pertambangan. Oh, Jadi kita belajarnya iya, itu iya, tentang iya. dia memberikan materi-materi tentang pertambangan apa saja yang ada di pertambangan yang akan keluar sekiranya. Intinya dikenalin gitu pertamanya itu Iya. apa. Terus kita juga belajar kayak melalui Zoom sama dia setiap malam gitu. Waduh. Iya. Oh ya, itu berarti pada saat lomba kapan tuh? Mei ya? Iya. Mei udah selesai ulangan dong? Apa masih proses tuh? Masih proses. Masih proses? Iya. Gimana kalian ngatur waktunya? Belum lagi buat sekolah gitu kan? Belum lagi buat lomba. Kebetulan sih pada saat di sekolah sih belum terlalu banyak tugasnya dan kita bisa mengatur waktu dengan baik sih. Jadi pada saat itu kan kelas 10 masih agak santai sedikit kan, materi-materinya belum terlalu se-hype di kelas 11 maupun 12. Jadi kita menggunakan atau memanfaatkan waktu tersebut dengan baik sih. Yang Oke. kita malam juga kan. Iya. Iya, sampai malam. Udah free gitu. Iya, berarti ada tantangan banget lah ya gitu. Tantangan sih pada Mungkin saat ada. lombanya, pada saat Oh, pada lombanya saat saja. lombanya. Iya. Nah, sistem lombanya tuh kayak gimana? Aku pengen denger ceritanya, tapi sebentar ya. Kita akan jeda dulu. Buat teman Pro 2, aku tawarin buat kamu yang pengen tanya-tanya ya seputar lomba ini, boleh yuk join bareng kita di WhatsApp di 0811-399-1054. Bisa juga chat kita via live chat RRI Digital, atau bisa langsung di YouTube channel kita di RRI Singaraja Official, bisa via FB, IG, atau TikTok di RRI_Singaraja. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2. Teman terbaik kamu. Knop ngana. Tim, main game online terus, belajar dulu.
Duh, gara-gara ngana no, sukenop kita. Ih. Samantar jo itu. Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN? PKN. PKN itu pembelajaran kemanusiaan. Astaga, Im, salah. Oh, PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan. tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota. Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Oke, teman Pro 2, kita masih ya bersama teman-teman kamu yang menjadi peraih juara 3 LCC Nasional Politeknik Energi Mineral dan Pertambangan Bandung 2024. Ada Tista ya? Benar? Ista. Ya. Ista bukan Tista. Ista, ada Widya, ada juga Hazel. Oke. Ini berbagi pengalaman gimana mereka itu bisa meraih juara 3. Dan seperti yang mereka bilang, ternyata mereka ini adalah peserta termuda ya di tingkat nasional begitu. Betul. Ya. Oke, kalian optimis nggak kemarin tuh? Optimis sih. Optimis ya? Optimis, pasti optimis. Karena kita selalu yakin aja. Iya. Pokoknya kita jalani dulu. Untuk kalah menangnya kan gampang. Azul aja Iya. yang optimis, yang lain. Yang penting kita tahu situasi lombanya dulu Oke. sih. Siapa tahu kalau misalkan kita nggak bisa sekarang, tahun depan kita udah tahu kayak gini sistemnya. Terus Oh, cari pengalaman dulu nih Iya. awalnya gitu ya. Tapi optimisnya dapat juara. Ya, Optimis. minimal juara 3 lah. Oh iya, dan tadi terkabul ya. Iya. Oke, aku pengen tahu nih kerja keras kalian sebagai sebuah tim begitu ya dalam metode belajar tuh kalian seperti apa sih? Mungkin ini juga menjadi referensi, menjadi pengalaman juga buat teman-teman kalian nanti next ya pengen ikut-ikut lomba dalam sebuah tim begitu. Waktu pertama itu kan kita dikasih bimbingan ya sama kakaknya Widya. Iya. Itu kita dikasih kayak PPT sama materi pelajar. Pokoknya awal-awal itu kita pelajarin itu dulu. Terus kita juga nyari-nyari lah dikit biar tahu lah kayak gimana gitu. Sekiranya soal-soalnya. Oke. Menarik nggak kalian dengan energi mineral dan pertambangan Bandung? Menariknya di mana nih materi kayak gini? Menariknya sebenarnya kita jadi lebih tahu lah gimana cara proses pertambangan gitu, gimana pertambangannya aman, gimana ya batu-batuan gitu ya. Jadi kita lebih tahu aja tentang itu. Kalau materi ini kalian udah dapat nggak sih di sekolah yang saat ini? Kalau yang soal-soal di lomba tuh sebenarnya ada yang masuk di Ada pelajaran. beberapa yang sudah kalian pelajari juga di sekolah begitu ya? Ya entah itu dari pelajaran geografi, entah itu dari kimia juga ada, gitulah. Oke, berarti menurut kalian sulit atau enggak sih? Cukup sulit sih sebenarnya. Cukup sulit ya? Karena agak beda soal-soal yang keluar dengan soal yang kita pelajari, iya. Karena apalagi di sekolah kan. Di sekolah dengan soal-soal yang keluar pada saat lomba tuh sangat jauh berbeda. Iya. Itu soalnya sejenis apa? Menghafal kah, berhitung kah atau kayak gimana? ada yang hafalan, ada juga yang hitungan. Kalau yang hitungan contohnya apa nih? Kayak gabung sama kimia gitu ya. Kayak menghitung molekul yang berapa ada Waduh. molekul yang ada di situ. Seperti Sulit itu. dong ya. Ya, tapi Tapi kan itu menghafal harus tahu rumus-rumusnya juga kan? Iya. Iya. Wah. Tapi untungnya sih rumus-rumus kimia-kimia yang keluar untuk menghitung itu Udah udah di ada di luar sekolah. kepala. Iya. Di sekolah udah sering diajarin gitu ya. kan. Udah sering kalian praktein gitu. Iya. Jadi agak gampang lah ya. Iya. Nah, kemudian itu ada berapa soal kemarin lombanya? Tahapannya dulu deh, dari tahap pertama gimana? Setelah kalian belajar prosesnya seperti apa? Jadi tahap pertamanya itu kan ini kan lombanya online ya. Jadi tahap iya. pertama tuh kita pakai quizzes. Jadi kita pakai laptop gitu kan, terus kita pasang kamera di Iya. belakang kita. Terus kita pakai satu device, kita jawab-jawab soal quizesnya. Itu buat masa penyisihan tahap pertama. Terus tahap kedua sampai tahap keempat tuh kurang lebih sama. Jadi itu tuh tentang kayak cepet-cepetan. Jadi nanti
hostnya itu bakal ngasih soal di Ya. layar. Terus kita harus cepet-cepetan raise hand. Siapa yang paling cepet dikasih kesempatan jawab. Kalau misalkan salah dilempar. Terus sampai nyari yang benar gitu. Wah, ini kalau online berarti kan makai ini dong, kecepatan internet juga dong. Iya. Kalau misalnya Iya. meskipun kita resen yang pertama, tapi kalau misalnya sinyal internet kita lambat ya tetap aja kan di Tetep, sana iya. yang penting kita di belakang. Berarti keberuntungan juga hibrid di sini masuk Iya. juga gitu kan. Iya, Sistem itu- keberuntungan. Itulah kendala kita. Kendalanya di situ Iya. kalau misalnya kita online ya nggak sih? Betul. Nah, dari tahap pertama itu ada penyisihannya nggak? Ya itu dah yang Tapesian. baru masuk ke tahap kedua yang Tanya jawab langsung. tanya jawab langsung Iya. itu. Iya. Kalian bisa menyisikan berapa tim? Sebenarnya dari lomba itu terdapat 32 tim. Jadi dari sekolah yang berbeda-beda lah. Jadi kita ya sekitar 29 tim lah kita dapat singkirkan. Ya. Nah, kemudian akhirnya beberapa tim yang bisa kalian menjadi di final itu berapa tim? Cuman 3. 3. Ya, juara 1, Untuk 2, penentu 3. 1, 2, 3 ini. Iya, Iya. di final. Wah, dari mana aja tuh kalian bersaingnya? Dari kalau nggak salah ada namanya SMA Adi Sanggoro. Oh, Jawa ya. Iya, di Jawa pokoknya. Heeh. Pokoknya itu di Bandung lah kayaknya. Soalnya SMA yang juara 1 dan 2 itu emang khusus untuk pertambangan. Oh iya, Sama mereka berarti juga udah sempat juara di tahun lalu Iya. ternyata mereka. Jadi mereka udah emang pernah boleh ikut. ya gitu ya kalau udah juara ikut Iya, lagi. jadi Boleh. mereka kayak piala tetap buat mereka Oh, sih. Iya, gitu. piala Dari bergilirnya tahun ke tahun. bergilirnya ke mereka. Oh gitu. Iya. Wah, berarti udah tahun-tahun sebelumnya mereka udah ada pengalaman lebih matang dong Iya. kalau ikut Iya. sekarang. Kalau misalnya next ada lagi mereka ikut lagi boleh gitu. Sekarang kan itu kelas 12 ya. Jadi kalau udah tamat mungkin adik Oh, kelas. adik kelasnya. Oh, gitu. Berarti beda orang aja, tapi Iya. mereka yang dapat juaranya gitu ya. Oh, gitu. Oke, aku ngerti. Nah, kemudian selanjutnya pada saat final. Nah, apa nih? Pengalaman kalian di sana, tantangan kalian di sana. Kalian kan bertim nih, Iya. bertiga ya? Apa ada lagi yang lain? Udah bertiga. Bertiga. Bertiga aja. aja. Gimana tuh? Ceritain dong. Ada nggak tantangan kalian di situ? Kalau di final ini cukup tantangan sih buat kita. Jadi kita berkelahi sama jaringan. Soalnya kita masih ada lomba juga di Denpasar. Jadi kita nginep di hotel. Hotelnya tuh jaringannya Lemot. Lemot banget. Terus Kita harus jadi pindahin laptop kita nyari Aduh. nyari sinyal. Aduh, terus effort kita juga banget ya. nggak bisa keluar dari frame kan ketiganya. Jadi kita jalan Bawa pelan-pelan. Kayak laptop gini, gini. bawa gini. Iya. Aduh, keren mah kalian bener. Nah kalian nih kan memang sih mandiri gitu kan. Berarti sarana prasarana kalian siapin sendiri semua gitu ya? Iya. Pasti sendiri sih. Sendiri sih. Maksudnya bertim, Iya. Ya. ngeluarin uang juga bertim sendiri-sendiri gitu ya? Iya Iya. betul. Wah keren banget. Apa nih perasaan kalian setelah mendapatkan juara 3? Pada saat kita masuk final tuh kita sih udah pasti senang banget ya, karena Iya. kita tuh udah pasti nge-secure atau pasti dapat juara 3, 2 atau 1 lah. Jadi kita itu udah santai lah Iya. istilahnya. Jadi kita ya udah have fun aja di final nanti gitu. Oke, ada yang ikutan, kita baca dulu ya. Ini via YouTube channel. Wah, pelajar keren nih, semangat ya. Semoga selalu bisa mempertahankan prestasinya. Oke, kemudian ada juga bilang semangat dan sukses terus ke depannya dari Widana. Ada juga bilang keren nih adik-adik didikku. Siapa ya? Ada Made Andra Laksana Nugraha. Kenalkah kalian? Itu yang ngajarin Itu yang kami. ngajarin. Halo, sapa dulu deh, selamat sore. Mau ngucapin kata-kata kah, sepatah kata sama pembimbingnya? Silakan. Halo Kak Andra, makasih ya Kak udah diajarin. Iya, next kalau mau ikut lomba ajarin lagi ya, gitu ya. Oke, berarti ini adalah peluang besar ya buat teman-teman kamu yang ada di Bandung karena mereka sudah paham banget tentang pertambangan gitu ya. Oke, baik, yang mau tanya-tanya kita masih ada waktu ya buat teman Pro2. Kita di Sore Ceria kali ini mereka adalah peraih juara 3 Lomba Cerdas Cermat Nasional Politeknik Energi Mineral dan Pertambangan Bandung 2024. Ini bisa jadi motivasi juga buat kalian kalau kamu dengar pengalaman-pengalaman mereka pada saat ikut lomba ya.
Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. Terkadang, orang melontarkan julukan kutu buku sebagai bahan olokan. Julukan itu diberikan kepada mereka yang gemar membaca buku ketimbang bersosialisasi dan bergaul dengan kawan-kawan. Sehingga image seorang kutu buku menjadi negatif dan orang-orang cenderung tersinggung atau merasa terpojokkan ketika diberikan julukan tersebut. Padahal, menjadi seorang kutu buku adalah sebuah kebanggaan. Karena terlepas dari pandangan yang dibangun oleh orang-orang, menjadi kutu buku memiliki banyak keuntungan. Dan seorang kutu buku bisa menjalin persahabatan dengan sesama kutu buku yang memiliki kesukaan sama. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Oke, ternyata banyak nih yang ngapresiasi kalian ya. Di RRI Singaraja Official ada bilang apa nih? Halo, keren semuanya, semangat juara nasional sampai global. Waduh. Harus ya. Kemudian semangat adik-adik, prestasi kalian luar biasa. Wah, karena biasa di luar sih ya. Oke, lanjut lagi. Tadi ada dia yang bertanya, strategi kalian tuh ada nggak sih sampai kalian itu bisa mencapai di titik juara 3 lah ya di tingkat nasional? Ya ada sih strategi kita, kan kita bertim, jadi kita tuh bagi tugas gitu. Nah, benar banget ya, nggak mudah soalnya kita itu kerja tim, harus ada chemistry-nya, harus bisa saling memanage ego masing-masing, benar nggak sih? Gimana kalian? Jadi ya dari pembelajaran juga kita bagi-bagi tim, yang ini pelajarin apa, yang dipelajarin apa. Terus pas kita lombanya juga kita ada bagi tugas, yaitu pas kan kita kan perlu raise hand nih. Aha. Jadi aku yang raise hand, yang ini nanti diskusiin jawabannya apa. Tuh. Oh, aku raise hand gitu. Oh, berarti cepet-cepetan kamu nih ya. Ujung tombaknya kamu nih yang raise hand ya. Oke, ada nggak peran dari sekolah kalian di dalam lomba kemarin? Perannya dukungannya tuh kayak gimana? Udah ngasih izin untuk ikut itu udah sangat Luar biasa luar ya. biasa sih. Itu pakai surat kayak gimana atau cuman izin ngomong doang? Pakai surat sih tentu. Surat gitu ya, Iya. masih ya seperti itu ya. Oke, kalau menurut pandangan kalian nih tentang lomba kemarin atau kompetisi kemarin begitu ya, seperti apa sih lomba cerdas cermat dalam dunia pendidikan khususnya di energi mineral dan pertambangan? Sepenting apa sih? Untuk lomba ini sih menurut kami sih cukup penting ya, karena kita tuh emang mau kuliah dengan dasar ingin mengetahui lebih dalam tentang kimia, fisika, geografi dan lain-lainnya. Jadi kita tuh harus tahu apa saja yang ada di kimia-kimia, seperti mineral, apa saja mineral itu, seperti apa saja unsur-unsur yang ada, logam-logam yang ada. Jadi kita tuh bisa menerapkan hal-hal yang kita pelajari untuk bekal di nanti kuliah kita. Gitu. Oke, next kuliah maunya di mana? Untuk Udah ada saya sih rencana sih ada sih. kemana? Di Surabaya maunya. Apa itu? Di ITS Institut. untuk Institut 10 November. Teknologi 10 November. Wow, teknologi. Ya. Kalau Widya kemana? Kalau aku mungkin nggak jauh-jauh ya dari sini, paling di Undiksa. Oke, mau Biar nyari nggak jurusan jauh aja. apa? baru rencana sih kedokteran. Wow, mumpung ada ya deket gitu ya. Kalau siapa? Ista. Kalau saya belum ada sih kayak kuliah tertentu, kuliah tujuan tertentu gitu. Tapi ya saya pengen pelajarin ilmu komputer. Kenapa? Karena saya dari kecil nih udah suka banget sama komputer nih, udah suka iya? banget coding gitu. Wah. Semenjak saya pertama kali pelajarin tuh langsung jatuh cinta saya. Sekarang udah bisa ngerakit komputer dong. Waduh, bukan ngerakit komputer. Saking cintanya bikin bisa ya Iya. kan? Kalau buat program-program baru gitu bisa. Keren banget emang ya. Itu ada yang ngajarin apa otodidak sih? Ya pertama kali saya pelajarin tuh di SMP saya yang dulu. Terus abis itu saya mulai belajar sendiri, mulai cari-cari tutorial di YouTube segala macam gitu lah.
Next kamu punya ini juga nih, channel YouTube juga nih. Waduh, ya mungkin. Iya, iya kan banyak sekarang kan kayak gitu ya, ngasih ilmu penting juga di situ, bener nggak ya? Iya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pengalaman kalian nih ya, ada nggak sih mempengaruhi pandangan kalian tentang karir di bidang energi mineral dan pertambangan nanti? Kalau aku rasa si ini ya, Hazel yang kayaknya nyambung di situ ya. Ya, karena bakal ngambil teknik-teknik di pertambangannya sih mungkin ya. Dan tetap bersama Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu.